Halo, apa kabar teman-teman? Di video kali ini ceritakan alur cerita film Jet Li yang sudah langka di televisi, berjudul Hitman, rilisan tahun 1998. Bercerita tentang pencarian sosok pembunuh yang sangat terkenal yang mempunyai julukan malaikat pembunuh. Bagaimanakah alur cerita dari film ini? Yuk kita langsung saja masuk alur ceritanya. Film diawali dengan memperlihatkan seorang pria tua kaya raya bernama Sukamoto yang curiga bahwa seseorang akan membunuhnya. Oleh sebab itu, para anak buahnya disiagakan untuk menjaganya. Tidak lama kemudian, listrik di ruangannya mati dan satu persatu anak buah dari Sukamoto dilumpuhkan oleh sosok misterius. Benar saja, sosok misterius itu dari awal memang mengincar nyawa Sukamoto. Saat itu Sukamoto mencoba mengancamnya dengan mengatakan bahwa dirinya telah menyiapkan sayembara dengan menyediakan hadiah besar bagi siapapun yang dapat menemukan orang yang hendak membunuhnya. Namun perkataan itu tidak dipedulikan dan akhirnya Sukamoto langsung dibunuh. Beralih ke seorang pemuda bernama Fu yang sedang berbelanja kebutuhan di sebuah toko, terlihat bahwa dirinya sangat miskin karena mengejar uang receh yang jatuh dengan segenap kemampuannya. Fu hidup dengan sangat sederhana di rumah susun yang sempit bersama beberapa orang untuk mendapatkan pekerjaan. Karena orang-orang tersebut merupakan preman bayaran, di sana Fu sangat diremehkan karena merupakan anggota baru. Walaupun sebetulnya dirinya adalah mantan prajurit segitiga emas yang terkenal akan ketangguhannya. Di sisi lain, cucu dari Sukamoto yang bernama Eiji sedang berdoa atas kematian kakeknya dan sangat berambisi untuk membalaskan kematiannya. Bahkan larangan dari ayahnya sendiri diabaikan olehnya demi membalas dendam. Di kantor polisi, seorang detektif bernama Simon sedang memata-matai aktivitas di dalam kediaman Sukamoto. Bahkan Fu juga hadir di sana untuk mendapatkan suatu pekerjaan yang ia ketahui dari temannya. Namun dirinya tidak diterima karena tidak memiliki undangan. Untungnya datang seseorang yang menolongnya. Dia bernama Norman yang dikenal dengan julukan Crocodile Man. Setelah menanyakan beberapa hal kepada Fu, akhirnya Norman mengajaknya bergabung dan masuk untuk mengikuti sebuah pertemuan. Ternyata pertemuan itu memang sebuah tawaran pekerjaan, yakni sayembara yang masih berlaku untuk menemukan siapa yang bermaksud membunuh Sukamoto. Walaupun Sukamoto telah tewas, dirinya telah memberi wasiat kepada manajer dana bernama Martin untuk menyelenggarakan sayembara ini. Dan barang siapa yang berhasil membunuhnya akan mendapatkan 100 juta dolar. Namun pertemuan itu tidak berlangsung lama, karena Simon beserta kepolisian datang dan membubarkan paksa pertemuan itu. Di luar dugaan, ternyata cucu Sukamoto bernama Eiji telah mengikuti sayembara itu dan sangat berambisi untuk memenangkan hadiahnya. Bahkan dirinya bersedia membayar mahal untuk informasi yang Martin ketahui. Informasi itu merupakan sebuah petunjuk, yakni uang kertas militer dari Perang Dunia Kedua yang ditemukan di tubuh kakeknya saat terbunuh. Di sisi lain, rekaman pembunuhan itu ternyata masih tersisa, walaupun hanya merekam bagian belakang tubuhnya, dan hanya tinggal menunggu waktu sampai komputer berhasil memindai dari kecocokan tubuh. Norman dan Fu langsung membicarakan tentang pembagian hasil jika mereka memenangkan sayembara itu, dan untuk memastikan kehebatan Fu, Norman akhirnya mengujinya dengan mencari masalah di sana. Ternyata kehebatan Fu benar adanya, walaupun tetap memiliki kelemahan, yaitu tidak ingin menyakiti wanita. Norman yang kini telah yakin atas kehebatan Fu, akhirnya memberikan sebuah pakaian agar terlihat seperti seorang pembunuh profesional. Kemudian, ketika mereka berdua sedang makan, Norman mendapatkan tawaran pekerjaan untuk membunuh seseorang. Dan akhirnya mereka berdua langsung pergi ke tempat target berada, yang kini sedang berada di taman hiburan. Ketika Norman sedang mencari targetnya, Fu membantu seorang anak kecil untuk memenangkan sebuah hadiah dari sebuah permainan. Namun ternyata target yang harus dibunuh itu adalah ayah dari anak yang dibantu oleh Fu.
Tentu saja, saat Fu hendak membunuhnya, dirinya langsung mengurungkan niatnya. Ternyata ada pembunuh lain di sana. Mereka semua adalah teman sekamar dari Fu. Akhirnya, tanpa berpikir panjang, Fu mencoba menolong target yang harusnya dia bunuh, walaupun harus diakhiri dengan kematian teman-temannya. Fu dan Norman akhirnya dibawa ke kantor polisi untuk diinterogasi. Untungnya mereka berdua tidak ditahan karena anak perempuan Norman yang merupakan pengacara muda bernama Kiki datang untuk menjaminnya. Namun walaupun mereka berdua akhirnya dibebaskan, Simon tetap mengabaikan Norman dan mencurigai Fu seakan ada yang aneh darinya. Di luar kantor polisi, ternyata target pembunuhan itu datang untuk berterima kasih dan memberi Fu imbalan. Namun tentu saja Norman mengambil sedikit bagiannya karena telah gagal membunuhnya. Ketika dalam perjalanan, Fu diturunkan di jalan oleh Norman dan akan menghubunginya jika memerlukan bantuannya. Namun pada saat Norman sampai ke rumah, ternyata Fu sudah ada di sana karena dirinya diam-diam telah mengikutinya. Karena Fu sekarang tidak mempunyai tempat tinggal, terpaksa Norman mengizinkan untuk menginap selama Kiki masih tinggal di asrama, walaupun sebetulnya dia izinkan dengan penuh terpaksa. Dan lucunya lagi, Norman dengan percaya diri mengajari Fu cara untuk menjadi seorang pembunuh, yang itu semua telah dipelajarinya dari dalam buku, bahkan dirinya menunjukkan senjatanya yang kini telah berkarat. Ketika Kiki kembali ke rumah untuk mengambil barang-barangnya, dirinya melihat Fu telah berada di kamarnya dan setelah itu mengajak Fu untuk pergi ke suatu tempat. Ternyata alasan Kiki mengajaknya pergi adalah untuk menggali informasi melalui Fu tentang apa yang kini sedang dilakukan oleh ayahnya. Dan karena selama ini ayahnya selalu membuat keonaran, akhirnya Kiki meminta Fu untuk menjadi mata-matanya. Sekembalinya ke rumah, Fu langsung diajak oleh Norman untuk menemui Martin karena mendapatkan informasi baru. Sebetulnya Martin hanya mencari uang dari mereka dengan membocorkan informasi yang sudah kadaluarsa, yaitu petunjuk tentang uang kertas kuno yang terdapat pada jasad Sukamoto. Namun, walaupun belum terbukti kebenarannya, Martin mempunyai kesimpulan bahwa besar kemungkinan Sukamoto dibunuh oleh pembunuh terkenal yang dijuluki sebagai malaikat pembunuh. Dia selama ini selalu bekerja sendiri dan telah menghabisi puluhan orang. Walaupun sebetulnya para korbannya memang pantas mati karena kejahatannya. Martin juga menambahkan bahwa dia membunuh tanpa bayaran, membunuh para pelanggar hukum demi menyebarkan keadilan. Setelah pembicaraan itu selesai, Fu mengatakan kepada Norman untuk mengikuti pergerakan dari Eiji, karena dirinya selalu menjadi orang pertama yang membeli informasi dari Martin. Berhari-hari mereka berdua memata-matai Eiji, hingga akhirnya mereka menemukan bahwa petunjuk uang kertas itu mengarah kepada seseorang, yaitu orang tua bernama Ling, yang kini hidup sebatang kara. Dengan cepat mereka mengikuti pergerakan Eiji dan ketika mereka semua sampai, para anak buah Eiji langsung menuju kamar Mr. Ling. Namun ketika masih mencari keberadaannya, muncul seseorang yang mana itu merupakan pembunuh bayaran lain. Bersamaan dengan ditemukannya Mr. Ling di tengah-tengah perkelahian itu. Fu dan Norman berusaha menyelamatkan Mr. Ling sambil dikejar oleh anak buah Eiji dan pembunuh bayaran lain yang membuatnya sempat terpojok. Namun Fu bereaksi dengan cepat dan berhasil membawa mereka keluar dari situasi tersebut. Pelarian mereka ternyata gagal karena dihadang oleh anak buah Eiji yang terlihat sangat hebat. Dan demi meloloskan Norman, Fu akhirnya bertarung dengannya walaupun akhirnya harus kalah karena musuh menggunakan senjata rahasia. Di sisi lain, Norman gagal melarikan diri karena tertangkap oleh Eiji. Di sini Norman bertingkah aneh dengan berbicara sesuatu kepada Mr. Ling yang ternyata Mr. Ling telah tewas akibat serangan jantung pada saat pengejaran tadi. Namun untungnya mereka berdua dilepaskan karena menurut Eiji mereka tidak layak untuk dibunuh.
Setelah kejadian itu, Norman akhirnya menceritakan mengapa dirinya bisa mengenal Mr. Ling. Suatu ketika, Norman membaca sebuah iklan yang membutuhkan seorang pembunuh. Ketika itu, Norman sedang membutuhkan uang yang akhirnya menemui si pemasang iklan, yaitu lelaki tua tadi. Dia menginginkan Norman untuk membunuh Sukamoto, yang telah membunuh keluarganya saat perang. Dan bayarannya adalah sekantong uang kertas zaman perang yang ditukar menjadi $2.000, yang setelah berita kematian Sukamoto, Mr. Ling menyetorkan uang itu kepada Norman, karena dikira dialah yang telah membunuh Sukamoto. Dan ketika Norman akan menjelaskan kejadian yang sebenarnya, itu semua sudah terlambat. Beralih ke Eiji saat dirinya sedang mencari petunjuk, dirinya menemukan fakta bahwa sehari setelah kematian Sukamoto, Mr. Ling memindahkan dananya ke rekening Norman yang membuat Norman dikira adalah malaikat pembunuh yang telah membunuh Sukamoto. Kembali ke Norman, saat itu dirinya melihat berita bahwa apartemen tempatnya dahulu tinggal kini telah terbakar dan berkesimpulan bahwa semua pembunuh bayaran sudah mencurigainya. Dan beberapa saat kemudian, kediaman mereka pun akhirnya diserang, walaupun akhirnya mereka berhasil selamat. Sekarang nyawa Norman menjadi terancam karena semua pembunuh bayaran yang menginginkan uang hadiah itu kini mengira bahwa dirinya adalah malaikat pembunuh. Tetapi faktanya, komputer yang kini berhasil menganalisa sosok pembunuh dari sisa rekaman adalah detektif Simon, yang ternyata dialah sosok malaikat pembunuh yang telah membunuh Sukamoto. Singkat cerita, Norman dan Fu menghadiri pesta yang diselenggarakan oleh orang tua David. Bahkan Simon pun hadir di sana, karena dirinya mengkhawatirkan nyawa Kiki yang kini menjadi terancam. Dan karena perkataan itulah, Fu menjadi curiga bahwa Simonlah malaikat pembunuh yang sebenarnya, karena dirinya mengetahui bahwa Norman tidak bersalah. Norman yang kini merasa hidupnya tidak lama lagi, akhirnya membuat Kiki bangga atas kejujurannya di depan keluarga David. Dan karena itulah Kiki akhirnya meninggalkan David demi membela harga diri ayahnya. Fu kemudian mempunyai siasat dan menghubungi Martin untuk menyiapkan uang sayembaranya. Dan ketika mereka berdua telah sampai, Fu langsung menembak Norman dan memastikan uang itu dibayarkan kepadanya. Namun kecurigaannya ternyata benar bahwa Martin sebetulnya berada di bawah tekanan Eiji. Karena uang sayembara itu hanyalah sebuah alasan bahwa apapun yang terjadi, uang itu akan menjadi milik Eiji. Seketika itu, pertarungan langsung terjadi di sana. Untung saja saat mereka berdua terpojok, Simon datang untuk menolong mereka. Kini mereka semua akhirnya mengetahui bahwa Simon adalah malaikat pembunuh yang sebenarnya. Oleh karena itu, Eiji langsung berhadapan dengan Simon, sedangkan Fu dan Norman menghadapi anak buah Eiji yang lain. Fu kini dengan mudah menghadapi musuhnya karena sudah mengetahui senjata rahasianya. Sedangkan Norman mencoba mengalahkan musuh dengan trik konyolnya. Namun, Simon yang kewalahan karena tidak memiliki senjata, akhirnya dibantu oleh Fu, hingga semua anak buah Eiji berhasil dikalahkan. Namun, di akhir pertarungan, Eiji akhirnya terbunuh oleh senjatanya sendiri. Setelah mereka semua berhasil dikalahkan, muncullah Martin. Karena Martin adalah orang yang mementingkan uang, dirinya mengusulkan untuk mengarang cerita dengan memberitahu bahwa Eiji lah malaikat pembunuh yang sebenarnya, yang telah membunuh kakeknya sendiri dengan tujuan agar uang sayembara itu bisa dicairkan. Di akhir film, setelah Martin selesai membagi rata uang sayembara itu, Kiki akhirnya mengambil Fu sebagai agennya agar ayahnya tidak membuat ulah lagi. Bahkan Simon pun akan pensiun dari pekerjaannya sebagai malaikat pembunuh karena dirinya telah menemukan pengganti yang cocok sebagai malaikat pembunuh selanjutnya, yaitu Fu. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya.